Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan soal yang diberikan oleh Pak Ade. Langsung saja ke nomor satu, yaitu di sebuah sekolah terdapat laboratorium jaringan yang digunakan oleh 3 jurusan berbeda, yaitu TJKT, RPL, dan DKV. Guru jaringan ingin memisahkan lalu lintas data antar jurusan agar tidak saling mengganggu dan tetap aman. Maka diputuskan untuk menerapkan VLAN pada switch yang ada di laboratorium. Siswa diberi tugas membuat 3 VLAN sesuai jurusan. Jelaskan apa itu VLAN dan apa manfaatnya utamanya dalam sebuah jaringan lokal seperti laboratorium. Jawaban nomor satu, yaitu VLAN adalah teknologi jaringan yang memungkinkan pembagian jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terisolasi. Dengan VLAN kita dapat membagi jaringan menjadi beberapa bagian yang berbeda sehingga meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan. Berikutnya, manfaat utama VLAN adalah dalam sebuah jaringan lokal seperti laboratorium. Yang pertama, meningkatkan keamanan dengan membatasi akses ke jaringan tertentu. Yang kedua, mengurangi broadcast traffic yang tidak perlu. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan jaringan. Dan yang keempat, mempermudah pengelolaan dan konfigurasi jaringan. Dalam skenario laboratorium sekolah, VLAN dapat digunakan untuk memisahkan lalu lintas data antar jurusan sehingga meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan. Berikutnya, nomor 2, yaitu SMK 5 Kendari memiliki satu koneksi internet dari ESP yang menggunakan satu IP publik. Di dalam jaringan sekolah terdapat 3 laboratorium komputer dengan total lebih dari 100 perangkat yang menggunakan alamat IP privat. Siswa di laboratorium ingin mengakses internet, namun koneksi gagal karena tidak ada pengaturan NAT di sekolah. Karena tidak ada pengaturan NAT di router sekolah, guru jaringan meminta siswa untuk memecahkan masalah tersebut menggunakan konfigurasi NAT. Jelaskan mengapa perangkat dengan IP privat tidak bisa langsung mengakses internet tanpa NAT. Untuk jawabannya, yaitu NAT adalah teknik yang digunakan untuk memungkinkan perangkat dengan IP privat mengakses internet dengan menggunakan IP publik. Perangkat dengan IP privat tidak bisa langsung mengakses internet tanpa NAT karena yang pertama, IP privat tidak dapat di routing di internet. Yang kedua, IP publik diperlukan untuk mengakses internet. Dengan menggunakan NAT, router dapat menerjemahkan IP privat menjadi IP publik sehingga memungkinkan perangkat dengan IP privat mengakses internet. Kemudian nomor 3, yaitu perusahaan e-komersi besar bernama Maju Mundur ID memiliki 2 koneksi internet dari 2 koneksi internet dari 2 ISP berbeda untuk memastikan layanan tetap online jika salah satu ISP bermasalah. Mereka menggunakan protokol routing BGP agar kedua jalur internet bisa dimanfaatkan secara efisien dan stabil. Namun, tim jaringan pemula mereka hanya terbiasa menggunakan OSPF untuk internal dan belum memahami konsep BGP. Jelaskan apa itu BGP dan mengapa BGP digunakan dalam skenario multi ESP seperti Maju Mundur ID. Untuk jawabannya, nomor 3, yaitu BGP adalah protokol routing. BGP adalah protokol routing yang digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda dan memungkinkan pertukaran informasi routing antar jaringan tersebut. BGP digunakan dalam skenario multi ESP seperti tautan tidak tersedia karena yang pertama memungkinkan penggunaan beberapa koneksi internet dari ESP yang berbeda. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan efisiensi jaringan dengan memilih jalur terbaik untuk pengiriman data. Yang ketiga, memungkinkan pengelolaan jaringan yang lebih baik dengan kontrol yang lebih besar atas routing. Kemudian untuk nomor 4, yaitu SMK Harapan Bangsa memiliki 2 gedung yang dihubungkan menggunakan 2 buah router. Siswa bernama Raffi diminta menguji apakah komunikasi antar gedung sudah berhasil menggunakan Cisco Packet Tracer. Namun, setelah menghubungkan perangkat dan menghubungkan IP address, komputer di gedung A tidak dapat melakukan ping ke komputer di gedung B. Guru kemudian meminta Raffi menggunakan perintah pengujian diagnosa untuk mencari tahu di mana letak masalahnya. Jelaskan fungsi dan hasil dari perintah show IP route dan bagaimana perintah ini membantu dalam troubleshooting routing. Untuk jawabannya, yaitu perintah show IP route digunakan untuk menampilkan tabel routing pada router. Fungsi dan hasil dari perintah show IP route, yang pertama menampilkan informasi tentang route yang tersedia pada router. Yang kedua, menampilkan informasi tentang next hop dan metrik untuk setiap route, membantu dan
membantu dalam troubleshooting routing dengan menampilkan informasi tentang rute yang digunakan. Dengan menggunakan perintah show API route, Raffi dapat mengetahui apakah router memiliki rute yang benar untuk mengirimkan data ke komputer di gedung B. Kemudian nomor 5 yaitu di laboratorium jaringan SMK Informatika Mandiri, siswa diminta melakukan konfigurasi dasar router sebelum menghubungkan router ke perangkat lain. Siswa bernama Yudi mendapat tugas mengatur hostname, password, IP address, dan melakukan penyimpanan konfigurasi. Jelaskan fungsi dari masing-masing mode: user exit, privileged exit, global configuration. Untuk jawabannya nomor 5 yaitu 3 mode pada router adalah: yang pertama, user exit mode. Mode ini digunakan untuk melakukan perintah dasar seperti menampilkan informasi tentang router. Yang kedua, privileged exit mode. Mode ini digunakan untuk melakukan perintah yang lebih advanced seperti konfigurasi dan troubleshooting. Yang ketiga, global configuration mode. Mode ini digunakan untuk melakukan konfigurasi pada router seperti mengatur hostname, password, dan IP address. Fungsi dari masing-masing mode yaitu: yang pertama, user exit mode digunakan untuk melakukan perintah dasar dan menampilkan informasi tentang router. Yang kedua, privileged exit mode digunakan untuk melakukan perintah yang lebih advanced dan konfigurasi. Yang ketiga, global configuration mode digunakan untuk melakukan konfigurasi pada router. Dengan menggunakan mode yang tepat, Yudi dapat melakukan konfigurasi dasar router dengan efektif. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang tersusun dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.